Video ini adalah part yang ketiga dari cara kerja anti-lock brake system. Di part yang pertama kita sudah membahas tentang fungsi ABS. Part yang kedua kita membahas tentang dinamika ban ketika direm. Sekaligus kita menghitung perlambatan yang terjadi pada senter roda. Nah, kita lanjut ke part yang ketiga. Nah, selama pengereman itu ternyata pada ban terjadi skid. Nah, apa itu skid? Skid itu adalah linear decelerasi dari center ban, linear deceleration dari center ban AC yang kita hitung di video yang kemarin, yang video sebelumnya, itu tidak sama dengan linear deceleration akibat putaran roda. Maksudnya adalah linear deceleration dari center ban AC itu tidak sama dengan R omega dot. Nah, ingat bahwa kalau sudut putaran roda itu adalah dalam radian, berarti jaraknya itu adalah R kalikan sudut theta. Kalau kita turunkan, itu akan menjadi kecepatan putar sudut, yaitu R kalikan theta dot. Itu berarti sama dengan R kalikan omega. Nah, kalau kita turunkan lagi terhadap T, kita bagi dengan waktu, maka itu akan menjadi percepatan sudut, yaitu R kalikan theta double dot atau R kalikan omega dot. Nah, ini adalah perlambatan yang seharusnya dirasakan oleh senter roda ketika tidak terjadi skid. Nah, karena terjadi skid, nah kenyataannya perlambatan yang terjadi, ini dalam hal ini karena kita bukan traksi tapi pengereman, kita membahasnya adalah perlambatan. Jadi perlambatan yang terjadi yang kita hitung berdasarkan sudut putaran roda, yaitu R kalikan omega dot, itu ternyata tidak sama persis dengan yang dialami oleh senter roda AC. Nah, ketidakadanya persamaan antara perlambatan linear, artinya dia perlambatan dalam arah lurus yang dirasakan oleh senter roda, itu tidak sama dengan perlambatan yang kita hitung berdasarkan putaran roda, maka itu adalah skid. Jadi skid itu adalah, selain kita sudah bahas di video-video yang lalu ya, ini ada definisi yang mungkin lebih umum. Jadi definisi skid itu adalah ketika perlambatan yang terjadi pada senter roda itu tidak sama dengan perlambatan yang kita hitung berdasarkan putaran sudut roda. Nah, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, skid kita bisa definisikan dengan rumus sebagai berikut. Nah, kalau yang kalimat ini adalah menggunakan percepatan, kalau ini kita gunakan kecepatan. Nanti kita juga bisa menggunakan jarak. Jadi kita bisa hitung skid itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan perbedaan jarak, yang kedua adalah perbedaan kecepatan, yang ketiga adalah perbedaan percepatan atau perlambatan. Nah, kita ingat bahwa asal mula skid adalah perbedaan jarak antara free rolling dengan yang dilakukan pengereman, itu muncul perbedaan jarak. Nah, kalau ini kita bagi dengan waktu, itu akan menjadi perbedaan kecepatan. Nah, ketika kita bagi dengan waktu lagi atau kita turunkan, kita diferensialkan, itu akan menjadi perbedaan A atau delta A, perbedaan akselerasi. Jadi skid itu bisa perbedaan jarak, bisa perbedaan kecepatan, bisa perbedaan akselerasi atau perbedaan deselerasi, perbedaan percepatan maupun perbedaan perlambatan antara apa? Antara ban yang dilakukan pengereman dengan ban yang free rolling. Ya, yang free rolling itu adalah kita bisa hitung di center rodanya, itu adalah yang free rolling. Jadi kita bisa rumuskan bahwa skid itu adalah V dibagi dengan R omega dibagi dengan V, di mana V adalah kecepatan center roda linear ya, dalam arah linear. Kemudian R adalah radius free rolling. Nah, ini kita sudah tentukan, kita sudah ukur dulu radius free rollingnya. Omega itu adalah kecepatan putar roda. Jadi kalau kita pengujian, kita tahu yang free rolling, kita gunakan free rolling. Tetapi karena dalam ban itu keempat rodanya itu melakukan pengereman, ya kita bandingkan dengan kecepatan linearnya, kecepatan di center rodanya. IS adalah skid. Nah, berarti rumus skid itu adalah 1 dikurangi dengan, kalau kita gunakan jarak berarti 1 dikurangi R theta dibagi dengan V, dibagi dengan ini jarak linear ya, 1 dikurangi dengan
R theta dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh senter roda, itu yang pertama. Kalau pakai jarak, kalau pakai kecepatan itu adalah 1 dikurangi dengan R omega, tadi kan theta kita ganti dengan omega kecepatan sudut, dibagi dengan kecepatan linear senter roda. Nah, kalau menggunakan percepatan atau perlambatan berarti adalah 1 dikurangi R omega dot, yaitu kecepatan sudut, dibagi dengan percepatan senter roda yang linear. Jadi ini AC dikurangi R omega dot dibagi dengan AC. Nah, itu adalah 3 rumus dalam skit, jadi jangan bingung. Jadi ada 3 cara untuk menghitung skit. Nah, karena ada perbedaan antara kecepatan senter roda dengan R omega, berarti akan muncul skit. Nah, itu adalah konsepnya. Nah, jika torsi pengereman itu besar sehingga perlambatan sudut omega dot sangat tinggi, ban akan lock. Atau kita bisa katakan angular speed, kecepatan sudut atau putaran dari roda menjadi 0, sementara linear speed dari senter roda tidak 0 dalam waktu yang singkat. Jadi maksudnya kalimat ini adalah ketika torsi pengereman itu terlampau besar, maka roda itu akan cepat berhenti, jadi perlambatan sudutnya akan tinggi. Nah, ketika kondisi itu terjadi, roda dengan serta sangat cepat akan berhenti, berarti dia mengalami lock. Nah, lock itu meskipun roda itu sudah tidak berputar, dia berhenti berputar, tetapi kenyataannya kendaraan itu masih berjalan atau senter rodanya itu masih berjalan. Nah, itu adalah kondisi lock. Roda tidak berputar tetapi masih berjalan, jadi ngepot gitu ya kira-kira. Nah, fungsi dasar dari anti-lock device atau anti-lock brake system adalah untuk memonitor kondisi operasi dari ban. Jadi putaran-putaran roda itu selalu dimonitor. Kemudian untuk mengontrol torsi pengereman yang diaplikasikan dengan modulating atau memodulasi atau mengatur tekanan rem sehingga mencegah ban dari lock. Dan secara idealnya itu menjaga operasi pengereman dalam range skid yang tertentu yang diharapkan. Jadi ini lebih detail lagi definisi dari fungsi ABS. Nah, fungsi ABS yang pertama dia adalah monitor kondisi operasi ban. Maksudnya adalah dia selalu monitor putaran roda, seluruh putaran roda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengontrol torsi pengereman. Jadi selain dia memonitor, dia juga mengontrol torsi pengereman, yaitu dengan cara mengatur tekanan rem sehingga dapat mencegah ban dari lock. Jadi dia mengatur tekanan rem supaya roda itu tidak terjadi lock. Nah, secara idealnya sebenarnya itu ABS itu harusnya bisa mengontrol pengereman itu dalam range skid yang diharapkan, yaitu dari video yang pertama kita sudah tahu bahwa skid yang ideal yang bisa menghasilkan gaya pengereman yang maksimal itu adalah sekitar 10% sampai kurang lebih 20% antara itu. Nah, sebenarnya ABS itu pengennya itu kalau kita rem itu roda mengalami skid dari 10 sampai 15 atau 20% supaya gaya pengeremannya itu paling besar. Nah, sistem sistem ABS modern adalah sistem kontrol feedback elektronik. Nah, kalau teman-teman itu belajar tentang sistem kontrol itu ada namanya feedback. Jadi ada kontrol, ada feedbacknya supaya hasilnya bagus. Nah, terdiri dari sensor-sensor. Jadi terdiri dari sensor terutama sensor ini ya, putaran roda, kemudian ECU atau electronic control unit dan brake pressure modulator. Jadi komponen-komponen dari ABS itu adalah sensor-sensor yang terdiri dari wheel speed sensor atau sensor putaran roda, kemudian ECU dan modulator. Nah, kita bisa lihat di gambar seperti ini. Ini adalah komponen utama dari ABS. Satu adalah sensor putaran roda di sini. Dua adalah control unit, Kemudian 3 adalah modulator, 4 adalah wheel silinder rodanya, kemudian yang 5 adalah master cylinder yang kita langsung berhubungan dengan pedal rem. Jadi yang garis yang putus-putus ini dia adalah wiring, berarti dia adalah untuk sirkuit elektroniknya. Ada sensor, ada control unit, ECU-nya. Kemudian yang garis yang tebal, yang lurus ini adalah aliran dari
minyak rem atau fluida rem. Ini adalah berarti dia pipa, itu modulator. Ini adalah master rem yang atas, ini adalah master rem yang bawah. Ini adalah pipa hidroliknya. Jadi ini adalah rangkaian elektronik, yang ini adalah rangkaian dari hidroliknya. Nah, kita lihat kalau tanpa tanpa ABS berarti ini 3 2 1 tidak ada modulator, tidak ada ECU dan tidak ada sensor pada roda. Berarti kalau tanpa ABS berarti 5 itu langsung ke 4. Jadi ketika kita injak pedal rem itu akan mendorong piston yang ada di master atas, master silinder yang atas, kemudian fluida akan ditekan langsung ke kaliper mendorong piston mendorong kanvas, piston mendorong kanvas, ya, kanvas akan mendorong disk sehingga akan menghasilkan torsi pengereman. Jadi kalau tanpa ABS itu adalah 5 langsung ke 4. Ya, 5 langsung ke 4 langsung menghasilkan torsi pengereman. Nah, ketika ada ABS itu ada dinamakan dengan 3 yaitu modulator dan juga ECU 2 dan juga sensor putaran roda C. Nah, jadi prinsipnya ketika ECU ini mendeteksi bahwa roda itu hampir lock, diketahui dari putaran roda. Nah, maka ECU ini akan memerintahkan modulator itu untuk mengurangi tekanan atau dia menghilangkan tekanan. Jadi ketika kita rem kemudian ECU itu mendeteksi lock, ECU akan memerintahkan 3 modulator untuk menghilangkan tekanannya jadi dihilangkan sehingga rem lepas, sehingga tidak jadi lock. Nah, itu konsepnya. Nah, nanti bagaimana pengaturannya kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, secara praktis skid dari ban itu susah dihitung dengan akurat. Atau ini kita stop dulu aja supaya tidak panjang. Jadi kita hentikan di sini. Kita sudah membahas tentang komponen utama dari ABS, kemudian ya tadi fungsi-fungsi utama dari komponen-komponen ABS serta skid. Nah, kita hentikan di sini, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.